Kekeringan dan berbagai problem menyangkut air dirasakan di Indonesia pada Agustus, September, Oktober di tahun ini. El Nino, salah satu anomali cuaca yang terjadi di atas Pasifik, disebut-sebut semakin menjauhkan hujan dari wilayah Republik. Studi tentang krisis air sebenarnya sudah diketahui bertahun-tahun lampau. Sayangnya, pembangunan di Indonesia justru mengarah tidak semakin menghindarkan Indonesia dari krisis air. Krisis air dilaporkan sudah dan bakal terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Sumber air yang mengering, sungai-sungai mendangkal, keruh, dan tidak layak dikonsumsi terjadi di banyak tempat. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan setidaknya ada 63% wilayah Republik ini akan terdampak El Nino. Dari Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Barat, hingga Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau Sumatera akan merasakan curah hujan yang minim. Di Jabodetabek, krisis air mulai membebani warganya. Air bersih yang biasa didapatkan dari perusahaan air minum berlangganan di beberapa tempat mulai berubah menjadi keruh dan tidak layak dikonsumsi. Sungai-sungai sumber baku air mendangkal menjadi penyebab. Belum lagi adanya limbah industri yang ikut mencemari. Untuk bertahan, masyarakat harus merogoh kocek lebih dalam guna membeli air bersih secara mandiri, atau menunggu pemerintah memberikan bantuan air bersih. Itu pun jumlahnya masih terbatas. Sementara sebagian lain mengais-ngais air bersih yang masih tersedia secara alami. Di beberapa tempat, sesama warga bahkan berebut mendapatkan air bersih. Saya berbincang dengan Dr. Insinyur Firdaus Ali, staf khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, bidang manajemen sumber daya air. Firdaus juga pendiri Indonesia Water Institute. Saya pikir tidak hanya kita di Indonesia, sekarang dunia global juga sedang mengalami ancaman krisis air. Ya, krisis air itu orang merasakan bahwa ketika musim kemarau airnya nggak ada. Kalaupun ada, airnya kotor gitu kan. Nah, padahal sebetulnya krisis air tidak hanya karena kekurangan pada saat musim tidak hujan, tetapi juga kelimpahan air yang tidak mampu kita kelola dan akhirnya menjadi bencana. Banjir, longsor, air bah dan lain sebagainya. Itu juga krisis. Populasi planet ini sekarang udah 8 miliar sejak 15 November tahun 2022 yang lalu. PBB udah mengumumkan penduduk ke 8 miliar sudah lahir. Ketersediaan sumber daya, termasuk sumber daya air, kita sebut sumber daya air tawar ya, itu juga dihadapkan pada peningkatan kebutuhan yang juga sangat ekstrim sekali. 8 miliar itu kan butuh air minum, butuh air untuk mandi, butuh air untuk macam-macam, termasuk tadi kebutuhan irigasi untuk bisa mensupport kebutuhan pangan. Karena kan saya katakan bahwa kebutuhan air itu penting sekali, tidak hanya untuk kebutuhan hidup manusia, juga untuk mensupport aktivitas untuk menyediakan pangan. Contoh yang paling konkret aja, Jakarta punya 13 sungai dengan 76 anak sungainya. Punya 48 situ, waduk dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau kita lihat berdasarkan standar kualitas air baku kan tidak satu pun layak jadi air baku air minum. Tidak satu pun, Pak. Iya, makanya terpaksa kita kemudian membawa air dari Jatiluhur, kita membawa dari Waduk Karian, kita bawa dari Cisadane, karena memang tidak memenuhi baku mutu sebetulnya gitu kan. Sisi lain, karena dampak dari pemanasan global kemudian memicu perubahan iklim, terjadilah kemudian anomali-anomali dan kondisi keekstriman. Ya, seperti misalkan kemarau bisa sangat panjang sekali. Makanya dikenal misalkan dengan sekarang El Nino gitu kan. Oke, kalau begitu kemarau panjang, yang terjadi apa? Sumur-sumur warga kan kering. Air di kali juga kering. Di sisi lain apa? Daerah-daerah tertentu juga akan mengalami tadi
ya perebutan air, misalkan satu air dari kabupaten A melewati kabupaten B, ya kabupaten A pakai dulu untuk kepentingannya dia gitu. Haknya siapa nih? Iya, Kan gitu. B menjerit gitu kan. Nah, hal ini akan memicu konflik antar wilayah dan itu antar negara terjadi. Ya, kayak jadi dampak dari perubahan iklim yang memicu bencana ekologi kekeringan misalkan ini ancaman yang sangat serius. Tahun yang disebut tahun 2040 katanya krisis banget ini, bahkan sampai luar biasa lah. Itu gimana sih Pak? Jadi akademisi peneliti itu sudah bekerja keras, ya karena mereka mempertimbangkan banyak faktor tadi ya dengan tadi pertambahan populasi, kemudian naiknya temperatur global gitu kan. Nah, sehingga mereka membuat ini skenario prediksi. Prediksi tadi itu kan kemudian juga berubah. Ya kira-kira nanti terjadi tahun 2060. Lalu dikoreksi lagi di COP26 di Glasgow. Kebetulan saya dengan Pak Menteri hadir ya. Itu digeser ke tahun 2040. Perkembangan terakhir dari COP26 27 di Mesir itu perdebatan ya, mengatakan bahwa ya kemungkinan akan datang lebih awal lagi 2030. Pemerintah melakukan apa ketika sudah paparkan begitu rupa? Oke, nah kita beruntung misalkan ya ketika Pak Jokowi ya terpilih jadi presiden, lalu kemudian ya walaupun waktu itu kita berharap kita punya komitmen yang strong dikaitkan dengan masalah air dan sumber daya air, misalkan diwujudkan kita punya kementerian khusus, Kementerian Sumber Daya Air. Itu tidak kejadian, nggak punya kita Kementerian Air sampai sekarang. Oke, mungkin karena kendala aturan ya. Misalkan karena ada hambatan undang-undang kementerian itu membolehkan cuma maksimum misalnya 34 kementerian gitu kan, sehingga memang belum terwujud. Kedua adalah adanya komitmen yang kuat dari pemerintah bersama dengan parlemen, yaitu adalah politik anggaran untuk air ini. Tetapi setidaknya apa yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi dalam 9 tahun terakhir ini membangun 61 bendungan baru dan menyelesaikan 5 bendungan lama yang terbengkalai. Jadi kita akan punya 66 bendungan ya. Ini kan lompatan yang luar biasa. Bendungan ini kalau dijumlahkan kapasitas tampungnya kan sekitar 12 miliar meter kubik. Apakah itu cukup? Ya tidak cukup. Apakah bendungan itu lebih efektif daripada, kan yang kita tahu pelajarannya adalah hutan itu menyimpan air di bawah. Ini bendungan menyimpan air di permukaan, penguapannya tinggi dan seterusnya. Tentunya kalau kita bisa memilih ya kalau bisa ya hutan semua Mas Iman gitu kan. Jadi ya karena apa? Hutan itu kan ya di samping dia adalah kemampuan vegetasi untuk menahan air hujan yang turun dan tidak dilimpaskan semuanya, disimpan, diserapkan ke dalam tanah, lalu pelan-pelan dirilis untuk jadi air tanah dan masuk ke sungai gitu kan. Kedua adalah kan dia paru-paru dunia. Ya, ketiga dia kan mempengaruhi iklim mikro. Nah, ya iklim mikro tadi termasuk men-adjust temperatur tadi gitu kan. Jadi ya kalau bisa memilih ya tetap memilih hutan. Bendungan dibangun tapi tidak ada bosasi, nanti bendungan isinya kan sedimen Mas. Itu makanya kemudian membangun bendungan infrastruktur ini tidak bisa dilepaskan bahwa di hulu kita harus merehab kembali vegetasi kita. Nah, kembali tadi Mas Iman ya. Jadi ya bahwa pilihan terbaik itu ya hutan. Tapi memang kita tidak punya kemewahan karena populasi bertambah terus kan. Karena butuh lahan untuk pertanian, butuh lahan untuk macam-macam termasuk perumahan. Kota makin expand. Ya, sehingga suka tidak suka kita harus membangun sistem vegetasi artifisial. Atau kita sebut juga sistem retensi artifisial. Retensi artifisial. Ya kan fungsi vegetasi itu kan nahan, hold, tahan, rilis pelan-pelan. Nah, kayak itu kemudian jatuh kepada pilihan membangun reservoir, ya bendungan tadi gitu kan. Nah, kita bendung air, kemudian airnya kita tampung di sana. Jadi dia tidak kalau nggak ada bendungan kan langsung aja masuk ke sungai. Dan sungai tidak mampu menampungnya, akhirnya jadi banjir. Krisis yang tadi dibilang itu ya. Dengan adanya bendungan ini, begitu hujan kita tahan, ya kita simpan, kita nabung nih ya. Lalu kemudian ketika musim tidak hujan, kita lepasin untuk irigasi, untuk air baku, air minum, untuk flushing, untuk untuk industri, untuk perkotaan, nah termasuk untuk pembangkit tenaga listrik, gitu kan. Tentunya kita harus mengembangkan teknologi-teknologi yang tadi mengantisipasi segala potensi. Misalkan saya kasih contoh,
di daerah pesisir kita tidak punya pilihan, airnya makin lama makin tidak mungkin didapatkan. Ya, dulu mengolah air laut itu Mas memang mahal sekali, karena membrannya harganya mahal, energi rendah. Tapi sekarang membrannya udah makin murah, tapi harga energi makin lama makin mahal. Makanya kemudian mengolah air laut itu ya untuk negara-negara kaya aja. Tetapi solusinya di negara kita ada, ya. Apa? Ya, kalau untuk mengolah air laut sekarang sudah ada teknologi tidak lagi dengan membran RO, reverse osmosis, ya. Ada peneliti kayak di Singapura menemukan sekarang dengan ceramic membran, dengan membran keramik itu tenaga yang dibutuhkan tidak lagi seperti yang RO gitu kan. Maksudnya teknologi sudah semakin berkembang. Berkembang ya. Nah, dan ini juga bisa diganti tidak lagi dengan menggunakan bahan bakar fosil, bisa dengan matahari, surya, bisa dengan gelombang laut, bisa dengan pasang gitu. Maka kita harus menggunakan inovasi teknologi. Fani Trijamburi dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI menilai pembangunan yang dilakukan di Indonesia justru tidak memperbaiki kondisi yang ada. Sebetulnya problem kekeringan terutama di Jawa itu sudah teridentifikasi sangat lama gitu ya. 96 Kementerian PUPR sendiri sudah mengeluarkan kajian yang menunjukkan kekritisan ketersediaan air di Pulau Jawa. 2020 kemarin sebagai bagian dari RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah versi pemerintah, kajian KLHS dari RPJMN sendiri membuat forecast, membuat ramalan acuan bahwa mulai dari 2025 Jawa akan masuk fase kekritisan air, kelangkaan air yang akan semakin kritis di 2040 sampai 2045. 1996 itu sudah teridentifikasi bahwa hal beginian ini akan kejadian ya. Ya, dan ini situasi yang terus-menerus berulang. Setiap tahun kita menerima kabar sebagian besar masyarakat di Pulau Jawa mengalami kekritisan air, dan itu terus-menerus berulang dan makin lama makin kritis, dan terkonfirmasi dari kajian KLHS pemerintah sendiri bahwa kalau situasi ini akan tetap seperti ini gitu, tidak akan ada perubahan, maka 2025 kita akan mulai mengalami kelangkaan secara agregat total di seluruh Pulau Jawa. 2045 kita akan mengalami kekritisan kesediaan air. Kawan-kawan WALHI melihat ada perubahan nggak Mas? Perilaku di pemerintahan, rencana pembangunan dan seterusnya yang memperbaiki, setidaknya menggeser sedikit lah kondisi itu. Nah, sayangnya kenyataan bahwa pemerintah sudah mengetahui berbanding terbalik dengan apa yang kemudian dilakukan begitu. Nah, di kajian itu sebetulnya juga disampaikan ya bahwa penyebab utama dari kelangkaan air akan disebabkan oleh satu perubahan iklim. Jadi neraca antara air yang turun bumi dengan evaporasinya dengan penguapan akibat pemanasan global akan lebih tinggi hilangnya air itu gitu. Jadi pemanasan global menjadi penyumbang terbesar dari kekritisan air yang akan ada di Jawa. Yang kedua, karena perubahan alih fungsi lahan, wilayah-wilayah yang sebelumnya mempunyai fungsi untuk menyerap air kemudian hilang. Kawasan hutan misalnya, kita terus-menerus mengalami deforestasi Jawa. Pulau Jawa itu sekarang tutupan hutannya sekitar 19%. Gitu. 19%. Dari tahun 2000 hingga 2017 sekitar 2 juta hektar hutan di Pulau Jawa itu hilang gitu. Jadi kita terus-menerus mengalami kehilangan kawasan hutan. Salah satu sumber terbesarnya adalah pertambangan gitu. Sekitar 40.000 hektar pertambangan di Pulau Jawa itu ada di dalam kawasan hutan. Gitu. Nah, jadi pertambangan itu salah satu penyumbang deforestasi yang ada di Jawa. Dan kalau tren ini kemudian terus diteruskan, kita akan semakin kehilangan kawasan resapan air, kemudian ditambah diperburuk dengan situasi pemanasan global, maka proyeksi pemerintah 2045 kita akan mengalami kekritisan, semakin lama akan semakin mendekati kenyataan. Kita kan lihat bahwa pemerintah juga membuat beberapa percepatan dalam pembangunan. Itu tidak menyasar itu semua ya?
gini, percepatan pembangunan mungkin malah akan semakin memperburuk kalau kemudian dia tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang disebutkan tadi gitu. Satu, bahwa penyebab dari kekritisan air kita adalah perubahan iklim. Akan tetapi sumber-sumber energi kita misalnya masih didominasi oleh energi fosil yang merupakan penyumbang terbesar dari emisi gas rumah kaca gitu. 80% energi kita masih disumbang oleh energi fosil, 60%-nya adalah batu bara gitu. Nah, kalau hal-hal seperti ini terus-menerus terjadi, akhirnya percepatan dari pemanasan globalnya semakin lama semakin meningkat gitu. Semakin panas, evaporasi air juga akan semakin cepat. Neraca air juga kemudian akan semakin tidak berimbang. Tadi ngomong soal pertambangan, ada nggak yang di highlight, Mas, daerah-daerah yang ini mulai bahaya nih, daerah-daerah ini? Ada banyak, seperti bilang tadi, sekitar 40.000 hektar kawasan pertambangan kita di Jawa itu ada di dalam kawasan hutan, dan dia di kawasan-kawasan yang secara ekologis itu penting. Semua kawasan hutan secara ekologis kemudian Misalnya mana nih? menjadi penting. Tumang Pitu misalnya. Tumang Pitu sebelumnya adalah Itu Banyuwangi. sebelumnya adalah kawasan hutan yang kemudian dibuka untuk kawasan pertambangan. Beberapa kali terjadi bencana, misalnya banjir lumpur yang menutup pantai Pulau Merah begitu. Wadas gitu ya, yang kemudian disasar sebagai kawasan pertambangan gitu. Kemarin terjadi bencana banjir di sekitarnya. Kendeng yang dipakai juga sebagai kawasan eksplorasi pertambangan juga kemudian terjadi bencana banjir. Jadi ada relasi gitu, ada hubungan antara pembukaan kawasan hutan itu dengan kebencanaan yang makin lama semakin tinggi. Di musim hujan kita akan menghadapi bencana banjir, di musim kering kita akan menghadapi kekurangan air. Gitu. Jadi hujan itu bukan berarti solusi dari persoalan air. Tidak, kalau kemudian kawasan resapannya nggak ada, gitu kan? Ya, hujannya ada, tapi kemudian airnya tidak terserap, airnya terbuang ke permukaan begitu, dia tidak terserap, ya kemudian dia terjaga, dia kebuang sampai ke laut. Nah, sementara kebutuhan kita itu kan hujan yang ada kemudian disimpan, sehingga kemudian ketika musim kemarau dia bisa dikeluarkan gitu, masih ada simpanan gitu. Nah, dengan semakin banyaknya perubahan lahan gitu, baik pertambangan, infrastruktur gitu ya, pemukiman, kita akan semakin banyak kehilangan ruang-ruang untuk resapan air. Salah satu yang banyak dilakukan oleh Pak Jokowi adalah membuat banyak daerah-daerah tampungan air. Kalau seperti itu gimana? Iya, tapi ini kan kontradiktif ya. Satu, mengakui bahwa kita butuh tampungan air sebanyak-banyaknya menghadapi situasi itu. Oke, dibukalah tampungan air. Tapi di sisi lain, wilayah-wilayah resapan juga dibongkar gitu. Kita kehilangan wilayah yang seharusnya bisa dipakai sebagai resapan air, tapi di sisi lain juga membuka lahan lain untuk dipakai sebagai tampungan air, yang seringkali juga menimbulkan konflik sosial, konflik lahan dengan warga gitu. Pilihannya kenapa nggak menjaga yang sudah ada saja sebagai wilayah resapan air tanpa harus menambah proyek-proyek infrastruktur seperti bendungan atau waduk yang seringkali juga menghasilkan konflik sosial. Mas Ril melihatnya kira-kira sebelum 2040 kita benar-benar berhadapan dengan itu, apa yang harus kita lakukan, Mas? Satu, transisi energi itu menjadi sesuatu yang penting, karena penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca kita itu ada pada sektor energi, terutama penggunaan energi fosil sebagai sumber energi kita gitu. Dengan menurunkan level emisi, kita berharap bahwa peningkatan dari suhu itu kemudian bisa ditekan gitu, sehingga kita bisa menjaga tingkat evaporasi airnya tidak semakin parah gitu, penguapan airnya tidak semakin parah. Nah, dengan menurunkan suhu, kita juga berharap perubahan iklimnya juga krisisnya tidak semakin memburuk. Artinya siklus tahunan hujan itu kemudian bisa terjaga dengan normal. Yang terakhir, mengurangi atau menjaga wilayah-wilayah resapan air, atau malah justru menambah semakin banyak wilayah resapan air, dengan satu, tidak memberikan konsesi apapun, baik pertambangan, infrastruktur dan sebagai macamnya pada wilayah-wilayah yang penting secara ekologis, kawasan hutan, kawasan mangrove, kawasan resapan air. Nah, kalau kemudian itu bisa kita kerjakan, harapannya memang kita menjaga krisis dari ketersediaan air ini lebih
lebih minim gitu, sehingga ramalan 2045 terjadi krisis air itu bisa kita hindari. Menurut Mas Rere, apakah pemilu 2024 ini hasilnya bisa membuat perubahan? Belum tahu ya. Sampai sekarang belum ada satupun calon presiden maupun calon legislatif yang berani bicara soal krisis yang sedang dihadapi dan problem utama dari krisis, yaitu emisi gas rumah kaca dan hilangnya kawasan resapan. Tidak ada satupun. Belum satupun yang bicara pada level isu yang sesungguhnya gitu. Bahwa ya kita mengalami krisis, ada beberapa yang sedang bicara, tapi bahwa krisis itu dipicu oleh emisi gas rumah kaca yang diakibatkan oleh energi gitu, perubahan di sisi energinya, atau bagaimana cara kita mengurangi perubahan alih fungsi lahan di Pulau Jawa terutama, nah itu belum satu pun yang. Kan ada 3 kandidat capres ini, optimis nggak dengan ketiganya? Mengingat kenyataan bahwa sampai sekarang nggak ada satupun yang bicara soal isu ini, saya nggak terlalu optimis bahwa kedepannya akan ada perubahan.